Sebuah pernyataan yang mengejutkan datang dari legenda Manchester United, Paul Scholes. Mantan gelandang setan merah ini justru menyarankan agar klubnya untuk mempertimbangkan melepas Bruno Fernandes ke Al Hilal. Menurut Scholes, meskipun Fernandes memiliki peran yang krusial di MU, tawaran menggiurkan dari Al Hilal seharusnya tidak diabaikan, terutama mengingat kondisi keuangan klub yang sedang kurang menguntungkan. Scholes juga berpendapat bahwa Fernandes tidak memiliki posisi yang jelas dalam strategi tim, sehingga mungkin lebih bijak untuk menjualnya sekarang. Al Hilal dilaporkan tidak ingin proses transfer ini berlarut-larut dan berharap agar transfer Fernandes dapat segera diselesaikan. Mereka memberikan batas waktu hingga awal pekan depan bagi Fernandes untuk memutuskan apakah ia akan menerima tawaran tersebut atau tidak. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan kini menjadi perhatian publik. Bek kiri berkebangsaan Prancis ini dilaporkan menjadi target utama klub besar Arab Saudi Al Hilal yang bersiap untuk mengajukan tawaran kontrak dengan imbalan gaji yang sangat menggiurkan. Menurut informasi dari Milan News, Al Hilal bersedia mengeluarkan dana sebesar 18 juta euro per musim untuk Theo. Sebuah angka yang jauh melampaui gaji yang ia terima saat di Milan, yang hanya sekitar 4 juta euro per musim. Dengan kata lain, klub yang berbasis di Riyadh itu menawarkan peningkatan gaji lebih dari 4 kali lipat. Spekulasi baru mulai beredar mengenai target penyerang Manchester United. Setan Merah dilaporkan kini mengalihkan perhatian mereka kepada Benjamin Sesko dari RB Leipzig setelah upaya merekrut Liam Delap gagal. Menurut laporan dari Bild, manajemen MU kini menargetkan Benjamin Sesko sebagai solusi yang diharapkan. Penyerang muda asal Slovenia ini dianggap sangat cocok dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Namun, jalan MU untuk mendapatkan Sesko tidak akan semudah membalikan telapak tangan. RB Leipzig dilaporkan hanya akan melepaskan Sesko dengan bandrol sekitar 80 juta euro. Angka tersebut tergolong tinggi bagi MU yang tengah menghadapi masalah keuangan. Nama Hugo Ekitike kini menjadi sorotan Liverpool. Penyerang muda berbakat asal Prancis ini saat ini membela Eintracht Frankfurt dan baru-baru ini menarik perhatian dua raksasa Liga Inggris, Liverpool dan Chelsea. Menurut informasi yang beredar, kedua klub tersebut telah melakukan komunikasi awal dengan pihak Frankfurt untuk memantau perkembangan Ekitike. Diperkirakan, kejelasan mengenai masa depannya akan terungkap dalam beberapa hari ke depan. Harga yang dipatok untuk Ekitike pun cukup fantastis. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Frankfurt menginginkan sekitar 100 juta euro atau setara dengan 1,8 triliun rupiah untuk pemain yang masih aktif di tim nasional Prancis U21 tersebut. Dalam kabar terbaru yang menggembirakan, ahli transfer Fabrizio Romano mengungkapkan bahwa FC Barcelona tampaknya berada di ambang menyelesaikan perekrutan Juan Garcia. Romano menegaskan bahwa pembicaraan antara Barca dan Juan Garcia mengenai kontrak jangka panjang telah mencapai tahap yang sangat maju dan bisa dibilang hampir final. Saat ini, negosiasi tengah berjalan langsung dengan sang pemain dan timnya untuk memastikan kesepakatan yang utuh, dan diharapkan mereka akan mendapatkan lampu hijau dalam beberapa hari ke depan. Salah satu pilar pertahanan Atletico Madrid, Reinildo Mandava, kabarnya menarik perhatian dua klub Premier League Nottingham Forest dan Crystal Palace menjelang berakhir kontraknya di Metropolitano. Menurut laporan dari The Mirror, Nottingham Forest telah mengajukan pertanyaan mengenai ketersediaan bek Atletico Madrid, Reinildo Mandava. Pemain internasional dari Mozambik ini siap menjadi pemain bebas agen pada musim panas ini setelah kontraknya di Riyadh Air Metropolitano berakhir. Manchester City kabarnya telah berhasil mengalahkan rival-rivalnya dalam usaha mendapatkan tanda tangan gelandang berbakat Lyon, Ryan Cherki. Berdasarkan informasi dari Foot Mercato, pemain berusia 20 tahun tersebut diyakini telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Etihad Stadium setelah berkomunikasi langsung dengan manajer Pep Guardiola. Kebutuhan City akan tambahan kreativitas menjadi pendorong utama, terutama setelah mengalami musim yang kurang memuaskan di berbagai ajang domestik dan Eropa. Manchester United dilaporkan menunjukkan minat untuk merekrut penyerang Crystal Palace Jean-Philippe Mateta di bursa transfer musim panas ini. Namun, proses negosiasi mungkin akan menghadapi kendala, mengingat pemain berusia 27 tahun tersebut hanya ingin bergabung dengan klub yang berpartisipasi di Liga Champions. Dalam tulisannya di The Independent, Thomas Delaney membahas kemungkinan setan merah untuk mendapatkan Mateta. Delaney berpendapat bahwa peluang MU untuk merekrut Mateta sangat kecil, mengingat mereka tidak akan berlaga di kompetisi Eropa musim depan. Manchester United
dilaporkan sedang mengawasi dengan seksama kemajuan Jan Bisek, bek muda berbakat milik Inter Milan yang menunjukkan performa gemilang musim ini. Berdasarkan informasi dari FC Internews, tim pencari bakat Setan Merah sangat berkesan dengan ketangguhan Bisek di pertahanan, terutama saat Inter menghadapi tantangan berat. Meskipun belum ada penawaran resmi yang diajukan, minat dari pihak Old Trafford semakin menguat, menandakan kemungkinan transfer di jendela musim panas yang akan datang. AC Milan menandakan kemungkinan transfer di jendela musim panas yang akan datang. AC Milan sedang bersiap menghadapi transformasi signifikan di sektor tengah seiring dengan kemungkinan kepergian Tijani Reinders ke Manchester City. Berdasarkan laporan dari Fabrizio Romano, Rossoneri telah memulai diskusi lebih lanjut dengan Torino untuk merekrut Samuel Ricci, gelandang muda yang menunjukkan performa stabil di Serie A. Ricci dianggap sebagai pilihan utama untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Reinders, yang diperkirakan akan meninggalkan klub karena tawaran menggiurkan dari City sulit untuk ditolak oleh Milan. Juventus dilaporkan berada di garis terdepan untuk merekrut bek Hellas Verona Diego Coppola. Dalam bursa transfer musim panas ini, diperkirakan biaya yang diperlukan untuk mendatangkan Coppola mencapai sekitar 15 juta euro, yang terdiri dari 12 juta euro untuk biaya transfer dan tambahan 3 juta euro dalam bentuk bonus. Juventus berharap dapat segera merampungkan kesepakatan ini agar pemain tersebut bisa terdaftar dalam skuad untuk Piala Dunia antar klub. Kepastian transfer ini diharapkan dapat memberikan peningkatan baik secara taktis maupun kuantitatif bagi lini pertahanan tim yang memang memerlukan penyegaran. Barcelona sedang memikirkan langkah yang mengejutkan untuk mendatangkan bintang Arsenal Gabriel Martinelli di bursa transfer musim panas 2025. Berita ini muncul dari laporan media Spanyol, Sport, yang mengungkapkan bahwa Martinelli menjadi pilihan bagi Blaugrana jika mereka gagal mendapatkan Luis Diaz atau Marcus Rashford. Pemain berusia 20 tahun asal Brasil ini telah menjadi salah satu andalan di lini serang The Gunners dalam beberapa musim terakhir. Hingga saat ini, Martinelli telah mencetak 51 gol dan memberikan 29 assist dalam 225 penampilan bersama Arsenal. Real Madrid dilaporkan tengah menghadapi tantangan dalam usaha memulangkan Nico Paz. Seperti yang telah diungkapkan awal bulan ini, Paz dianggap sebagai aset berharga yang bisa dimaksimalkan oleh Xabi Alonso jika ia kembali dari Como, terutama mengingat rekam jejak manajer baru ini dalam memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Namun, El Arguero mengungkapkan bahwa bintang muda Argentina tersebut merasa ragu dengan strategi Real Madrid dan tidak yakin untuk segera kembali. Paz yang bisa direkrut kembali oleh Los Blancos dengan harga 80 juta euro masih bingung tentang posisinya di tim dan khawatir akan kembali terjebak di bangku cadangan seperti sebelumnya. Arsenal mendapatkan kabar menggembirakan dalam pencarian mereka akan striker muda berbakat Benjamin Sesko. Menurut informasi dari The Sun, klub Jerman itu ingin segera menjual Sesko dan bersedia melepasnya ke Arsenal pekan depan jika kesepakatan tercapai. Leipzig menetapkan harga awal sebesar 85 juta euro, namun diperkirakan kesepakatan akan terwujud di kisaran 60 juta euro. Ketika bergabung dari RB Salzburg pada tahun 2023, Sesko dibeli dengan 20,6 juta euro dan menandatangani kontrak selama 5 tahun, termasuk klausul rilis sebesar 55 juta euro yang kini telah meningkat menjadi lebih dari 66 juta euro. Lucas Chevalier kini menjadi bintang yang bersinar di bursa transfer musim panas ini setelah menunjukkan penampilan gemilang bersama Lille. Berdasarkan laporan dari Go Offside, Chevalier diakui sebagai kiper terbaik Ligue 1 musim ini meskipun tidak memiliki jumlah clean sheet yang banyak. Berkat konsistensi dan refleksnya yang luar biasa yang membantu Lille meraih tiket ke Liga Eropa. Kemampuan gemilang kiper berusia 20 tahun ini pun berhasil menarik minat beberapa klub papan atas, termasuk Manchester United dan Aston Villa. Liverpool semakin gencar dalam perburuan pemain di bursa transfer musim panas ini, dan kini mereka tertuju pada penyerang PSG Gonzalo Ramos. Berdasarkan informasi dari Anfield Watch, The Reds melihat Ramos sebagai pilihan yang layak untuk mengisi posisi penyerang utama, terutama di tengah ketidakpastian mengenai masa depan Darwin Núñez dan Luis Diaz. Dengan kehadiran Arne Slot, Liverpool berusaha mencari pemain yang sejalan dengan filosofi permainan menyerang yang mengutamakan tekanan tinggi, dan Ramos dianggap cocok dengan kriteria tersebut. Atletico Madrid tengah menyusun kembali taktik transfer mereka untuk memperkokoh pertahanan menjelang musim depan. Christian Romero dari Tottenham Hotspur tetap menjadi incaran utama Diego Simeone.
Namun harga yang selangit dan perannya yang krusial di bawah arahan manajer Ange Postecoglou membuat langkah untuk merekrutnya menjadi sangat penantang. Menghadapi situasi ini, Atletico kini beralih fokus kepada bek Bayer Leverkusen Piero Hincapié yang dianggap lebih realistis dan sejalan dengan filosofi klub. Napoli sedang bersiap menghadapi perubahan signifikan dalam tim mereka menjelang bursa transfer musim panas. Berdasarkan laporan dari Corriere dello Sport, juara Serie A 2024-2025 ini tengah mempertimbangkan untuk merekrut Davide Fratesi dari Inter Milan. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap ketidakpastian mengenai masa depan Frank Jambo Anguissa yang kini menjadi incaran klub Arab Saudi Al-Qadisiyah. Kehilangan Anguissa yang telah menjadi pilar di lini tengah Napoli sejak 2021 tentu akan menjadi kehilangan besar, mengingat perannya yang krusial dalam menjaga kestabilan permainan tim. Manchester United tengah mengincar target dari Sporting Lisbon seiring dengan rencana mereka untuk masa depan tanpa Bruno Fernandes yang menjadi buruan Al Hilal. Menurut laporan dari The Mirror, manajer Ruben Amorim berambisi untuk bersatu kembali dengan Pedro Gonçalves yang telah menunjukkan performa gemilang untuk tim Portugal sejak bergabung pada tahun 2020. Dengan tawaran sekitar 70 juta pound sterling, Sporting mungkin akan tergoda untuk melepasnya. Amorim telah berhasil mengubah Gonçalves menjadi gelandang yang sangat produktif dalam mencetak gol selama mereka berkolaborasi di Sporting. Penerapannya terhadap sistem 3-4-3 yang diterapkan Amorim akan menjadi aset berharga bagi The Red Devils. Newcastle United sedang berusaha keras untuk memastikan masa depan Alexander Isak yang kini menjadi target banyak klub papan atas Eropa termasuk Liverpool. Berdasarkan laporan dari Give Me Sport, The Magpies tengah merancang perpanjangan kontrak dengan tawaran gaji yang lebih tinggi dari pendapatan Isak saat ini yang mencapai 120.000 pounds per pekan. Sebagai langkah untuk mempertahankan sang striker, Isak telah menjadi sosok vital di lini depan Newcastle dan mencatatkan musim gemilang di Premier League dengan sumbangan gol penting baik di kompetisi domestik maupun kompetisi Eropa.